Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada dan dapat kembali kita beribadah, bersekutu, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita barusan melewati di mana negara kita memperingati 75 tahun kemerdekaan. Kalau istilahnya rekan-rekan yang lain, ini adalah kemerdekaan memasuki atau telah masuk pada berlian penilaian. Tapi mari kita akan bersama-sama mempelajari tentang makna daripada apa yang disebut kemerdekaan itu. Bangsa mengharapkan satu kemerdekaan total, kemerdekaan dari jajahan-jajahan yang terjadi pada tahun 45 dan sebelumnya. Pernyataan kemerdekaan kita tahu bahwa tahun 45. Kemerdekaan bangsa Israel tahun berapa? Siapa yang tahu? Nah, tahun berapa? 48. Ya, jadi selisih berapa tahun dengan Indonesia? Ya. Nah, kemerdekaan bangsa kita luar biasa pengorbanan dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh kemerdekaan, sehingga terlepaslah Indonesia dari segala jajahan bangsa lain. Tetapi kita melihat terlepas daripada jajahan bangsa lain, tapi tidak sepenuhnya manusia di Indonesia, warga negara Indonesia mengalami kemerdekaan total. Karena di sana sini bermunculan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi sehingga merusak tatanan bangsa dan negara kita ini. Bahkan muncul organisasi-organisasi yang ingin untuk merongrong bangsa kita ini sehingga terjadi hal-hal yang tidak bisa diinginkan oleh bangsa kita melewati berbagai proses, ya. Tetapi kita bersyukur tentunya kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita bisa dapat beribadah tidak seperti negara yang terlalu fanatik. Sekalipun di berbagai tempat tentunya kita melihat tidak ada kebebasan untuk mereka beribadah, tekanan sana sini. Tapi mari kita akan melihat dulu satu ayat dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi berbicara kemerdekaan di dalam kehidupan manusia, bukan kemerdekaan daripada bangsa jajahan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi yang diharapkan tentunya oleh Tuhan dalam setiap kehidupan manusia agar terlepas daripada satu jajahan yang telah menjatuhkan manusia di dalam dosa. Nah, tidak ada oknum yang lain yang dapat melepaskan manusia dari jajahan kegelapan, dari jajahan dosa itu, selain hanya satu nama, ialah Isa Al-Masih itu, ialah Tuhan Yesus Kristus.
Nah, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, perhatikan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi setiap manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan daripada kuk perhambaan, daripada kuasa kegelapan, daripada jajahan iblis itu, maka dikatakan dalam ayat ini supaya kita berdiri teguh dan jangan goyah. Jangan goyah dalam hal apa? Tentunya dalam iman percaya kepada yang telah memerdekakan kita dari jajahan kegelapan, dari lumpur dosa itu. Jadi kita melihat dikatakan pada Matius pasal 26 ayat 28, Injil Matius 26 ayat 28, kita perhatikan di sana, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita tahu semua bahwa kehidupan manusia, ketika manusia pertama melanggar kebenaran firman Allah, maka mulai disitulah manusia terbelenggu dengan dosa, dijajah oleh kegelapan, dijajah oleh karakter-karakter yang bertentangan dengan Allah, sehingga tidak ada kebebasan manusia itu berhadapan dengan Allah. Tidak ada manusia yang sanggup menghampiri Allah karena takut dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan karakter-karakter mereka yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Dan itulah yang terjadi di dunia ini. Karena jajahan-jajahan itu, maka tidak ada kebebasan manusia dapat menghampiri Allah. Tetapi oleh karena kasih Allah dalam kehidupan manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupanya, maka datanglah yang tentunya kita kenal dengan nama Yesus itu, untuk datang apa? Melepaskan belenggu-belenggu dosa dari manusia, sehingga manusia memiliki kebebasan bagaimana dapat mendekatkan diri dengan Allah, bagaimana dapat lagi kembali berhubungan erat dengan Allah, karena hanya Dialah yang sanggup untuk melepaskan manusia dari dosa itu. Tidak ada nama yang lain. Kita melihat yang pertama, tentunya kita akan memperhatikan dalam kehidupan setiap manusia, salah satu yang perlu diketahui oleh kehidupan manusia ialah si penjajah itu. Si penjajah itu adalah membuat manusia jauh dari Allah. Si penjajah kegelapan itu membuat manusia tidak bisa memuliakan Allah. Si penjajah itu membuat manusia berkarakter yang menyakitkan hati Allah. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 8 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa yang memerdekakan manusia dari hamba dosa? Tidak ada yang lain. Kembali lagi dalam pembacaan dalam Matius tadi dikatakan, hanya oleh darah perjanjian ditumpahkan itu bagi mereka ialah orang-orang yang dapat pengampunan dosa. Tidak ada yang lain. Hanya oleh darah Yesus manusia bisa dapat dimerdekakan daripada segala perbuatan yang menyakitkan hati Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak
tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak yang tunggal itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada manusia bisa memerdekakan diri sendiri. Tidak ada manusia dapat menghapus dosanya sendiri. Oh, saya datang minta ampun kepada seseorang atau minta pengampunan dosa, tidak ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang dapat menghapus dosa manusia itulah Yesus Kristus. Manusia bisa memaafkan, tapi pengampunan dosa tidak ada dalam kehidupan manusia untuk mengampuni manusia. Tetapi di sini jelas sekali bahwa pengampunan dosa itu hanya oleh kasih dan karunia Allah kepada kehidupan manusia. Dan manusia yang bagaimana? Manusia yang mau datang dan menyembah Dia. Manusia yang mau datang dan menerima Dia. Manusia yang datang dan mau mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada yang dapat membawa kepada keselamatan yang kekal. Tidak ada yang dapat membawa kepada kehidupan yang kekal. Apalagi bicara masuk pada kerajaan surga yang kudus itu, selain untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dikatakan tadi kemerdekaan itu hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa yang memerdekakan itu? Itulah Yesus Kristus. Yang kita telah baca ayat tadi. Dan dikatakan ayat yang kedua Roma 8 di situ, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus yang membebaskan manusia dari segala ikatan dosa. Yesus yang memerdekakan kehidupan manusia di sini dikatakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bukan manusia. Dulu saya berpikir cukup saya datang mengaku dosa, saya sudah selamat. Tetapi Senin dan seterusnya sampai Sabtu hidupnya tidak benar. Itu agama saya dulu. Sehingga ketika mulai membaca kebenaran firman Allah, baru mengerti kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus. Pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada manusia dapat mengampuni dosa manusia. Jadi sangat jelas di sini dikatakan orang percaya sudah dimerdekakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat mengalahkan keselamatan, mengalahkan kehidupan di dalam Yesus. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah jaminan penuh dalam kehidupan manusia, terlepas dari belenggu dosa itu. Tidak ada nama lain. Kita melihat pada Roma pasal 8:31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Maka Allah di pihak kita. Siapa melawan kita? Jadi tidak ada yang dapat melawan nama Yesus Kristus dalam dunia ini. Dia berkuasa di atas segala kuasa. Dia dapat mengampuni dosa manusia. Saya katakan tadi, tidak ada manusia bisa mengampuni dosa manusia. Tapi hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa manusia. Karena di akhir dari satu kehidupan manusia dikatakan Dia yang akan menjadi hakim yang adil, menghakimi semua manusia. Siapapun dia, agama apapun dia, kehidupan di akhir dari suatu kehidupan di dunia ini
maka di akhir kehidupan nanti akan menghadapi pengadilan yang dari Allah dan yang mengadili bukan nama lain. Tapi dikatakan Isa manusia itulah yang mengadili manusia. Dan ketika diadili, adakah mereka sudah mengenal Allah? Adakah sudah mereka menerima Allah? Adakah sudah mereka dimerdekakan dari lumpur dosa atau belum? Ketika didapatkan manusia belum dimerdekakan dari dosa, pada saat penghakiman itu, maka mereka masuk pada penghukuman yang kekal. Karena hanya Yesus pengampun dosa manusia, tidak ada nama yang lain. Nah, kita bersyukur pada hari ini, jam ini kita boleh mengenal Dia, kita boleh menerima Dia, kita boleh percaya kepada Dia, kita boleh mendapatkan pengampunan dosa untuk menuju kepada keselamatan yang kekal. Makanya dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 1-2, kalau mereka sudah ada di dalam Yesus, terlepaslah mereka dari segala belenggu dosa. Dikatakan dalam ayat 1-2 yang kita baca tadi, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan, hanya Dia yang dapat membebaskan manusia. Dikatakan dari lumpur dosa dan dari maut. Kalau umat Kristen masih dipermainkan oleh kegelapan dan karakter-karakter buruk dalam kehidupan mereka, itu pertanda belum memiliki kemampuan menghadapi karakter-karakter buruk itu. Karena belum terlepas, belum dimerdekakan. Yang memerdekakan manusia itu hanya oleh kekuatan dan kasih Allah itu di dalam dia. 1 Korintus pasal yang ke-6 di sana kita membaca 19 dan 20 di sana kita dapat melihat kita dibeli dengan harga yang mahal, terlalu lunas. Dan ketika mereka sudah dibeli, sudah lunas, bahwa mereka sudah terlepas dari lumpur dosa itu, maka dituntut manusia-manusia yang sudah mengalami kebebasan, yang sudah lunas harganya oleh darah Yesus Kristus, maka muliakanlah Allah dengan segenap hidupnya. Artinya kehidupan ini bukan lagi hak dan menjadi milik kita, tetapi menjadi miliknya Allah karena Dia yang sudah melepaskan dari dosa. Dia sudah membersihkan kehidupan manusia itu dari dosa. Maka manusia dituntut hanya datang dan beribadah kepada Dia, hanya memuliakan Dia, hanya mengagungkan Dia, karena Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi ini ada, dan menjadikan manusia itu berdasarkan gambar dan rupa Allah, sehingga manusia dikembalikan pada jalan keselamatan itu untuk mereka memuliakan Allah, mengagungkan Dia lebih dari segala-galanya. Tidak ada keselamatan yang lain tanpa melalui Dia. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, disitulah ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, dikatakan disitulah ada kemerdekaan. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena ini dikatakan adalah bait Roh Kudus, maka di situ ada kemerdekaan. Dia yang membawa kita kepada kemerdekaan, melawan karakter-karakter duniawi, melawan sifat-sifat pola hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak mampu untuk dapat melawan kegelapan ini. Kita melihat contoh daripada murid-murid, selalu saya ingatkan,
Ketika mereka belum diurapi di loteng Yerusalem, mereka tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak berani bersaksi, tidak berani menyebutkan nama Yesus. Ketakutan karena Yesus sudah disalib. Tetapi mereka mendengar pesan daripada Yesus ketika naik ke surga dan berkata, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan otoritas Allah. Itulah kuasa Roh Kudus. Tunggu dari 500, tersisa tinggal 120 yang menunggu. Dan 120 inilah yang mengalami pengurapan Allah, Roh Kudus menyerupai lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ketika mereka dipenuhi oleh kekuatan otoritas Allah, itulah Roh Kudus, maka mereka dapat berbahasa dengan berbagai bahasa, dan orang-orang yang di sekitarnya terkejut dan kaget. Bukankah mereka adalah orang ini, orang itu? Tapi kenapa mereka sudah berbahasa-bahasa kali? Dan ketika mereka mendengar keluar dan mereka berbicara, kami ini bukan mabuk. Karena mereka menduga masih jam 9 kok mereka sudah mabuk dan berkata-kata dengan berbagai bahasa. Tapi mereka saksikan dengan penuh keberanian karena sudah ada Roh Kudus. Kami sudah datang ke tempat itu. Sudah 2 kali kami ke Yerusalem, ke Israel, dan kami lihat tempat-tempat peristiwa di mana kejadian-kejadian ini. Apa yang ditulis di Alkitab dan ada di sana, bukan lagi cerita dan baca atau dengan orang lain, tapi kami sudah melihat tempat-tempat di mana perjalanan Yesus, dan semua ada, itu nyata. Bukan cerita-cerita dongeng dalam Alkitab, tidak ada cerita-cerita dongeng. Tapi apa yang dicantumkan dalam Alkitab itu nyata dan ada sampai detik ini. Jadi mari kita belajar untuk memberikan hidup kita ini dalam tuntunan kekuatan otoritas Allah di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita kuat dan mampu menghadapi tantangan di dunia ini. Tidak sedikit cobaan-cobaan di dunia ini. Tapi kalau ada Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8 itu jelas. Kamu ketika penuh dengan Roh Kudus, dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, maka disitulah engkau memiliki kuasa Allah dalam dirimu. Lalu dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bukan karena kekuatan manusia, bukan kekuatan pribadi saya boleh keliling di beberapa negara dan cerita tentang Yesus. Keliling di Indonesia hampir semua sudah dikelilingi. Kemarin dari Kucing Malaysia telepon, Pak kapan bisa datang lagi ke sini? Kalau mereka melihat dan mengalami lawatan Allah, lawatan Tuhan, dan mereka yakin Yesus itu adalah satu-satunya. Makanya selalu saya berkata, Kristen kalau tidak benar-benar mengalami kemerdekaan dalam hidupnya, masih ada corak-corak hidup yang berbuat yang jahat, menyakitkan hati Allah. Itu bukan Kristen yang benar. Yesus belum tentu ada di dalam diri. Tapi kalau Yesus sudah memerdekakan dia, terlepas dari semua karakter-karakter buruk, maka di situ ada keberanian. Dia dapat menyaksikan tentang nama Yesus dalam diri. Dan lawatan Tuhan terjadi pada seseorang itu bukan karena dia cerdas dan dia mendalami Alkitab, tidak. Tapi kalau orang benar-benar dilawat oleh Tuhan dan diberikan pengertian tentang keselamatan, maka sekeras apapun dia dalam penolakan terhadap Isa Masih, kalau kuasa Tuhan menjadi, tidak ada yang bisa menghindar. Saya dulu
dikenal orang yang tidak mungkin akan menjadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengubah karakter saya dan memerdekakan saya dan membuat saya menjadi alatnya Dia, berani bersaksi bahwa hanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena saya sudah mengalami keberanian yang Tuhan berikan, karena saya sudah dilepaskan dari segala roh ketakutan. Sehingga selalu saya berkata, mati hari ini dengan besok sama. Kalau Tuhan mengambil nyawa seseorang, tidak ada yang bisa menghambat supaya dia tetap hidup. Tapi kalau Tuhan yang menjaga dan melindungi nyawa seseorang, tidak ada manusia yang bisa mengambil nyawa seseorang itu. Karena nyawa itu adalah milik Tuhan. Dia yang ada dalam kita, itu Allah yang terbesar. Jadi marilah kita benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, coba kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah dimerdekakan dari keselamatan itu, dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Dia sudah tinggal di dalam diri seseorang yang benar-benar sudah menerima dia. Dan kalau dia sudah bersama dengan kita, dikatakan jangan mendukakan dia. Sebab pribadi manusia itu, ketika dia dimerdekakan, maka pribadinya, tubuh ini menjadi baik Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 jelas sekali. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Di situ ditekankan, tidak tahukah bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah? Adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Ayat 17 dikatakan, barang siapa membinasakan bait Allah itu akan dibinasakan, karena bait Allah itu adalah Allah. Jadi setiap manusia yang sudah menerima Allah di dalam Yesus Kristus dan dimerdekakan sepenuhnya, total dari dosa-dosa mereka, maka ini menjadi tempat kediaman Allah, bukan lagi hidup dalam kehidupan yang menyakitkan hati Allah. Tetapi yang ada dalam kehidupan itu hanyalah Allah itu sendiri. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengar Dia, mendengar tentang kebenaran Allah, dan tentunya mengajak kita semua, mari berikanlah hidupmu ini dimerdekakan oleh Allah itu sendiri. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Kita melihat di dalam 2 Tawaret pasal yang ke-7 ayat 16 dikatakan, sekarang telah kupilih dan kuduskanlah rumah ini supaya namaku tinggal di dalam di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau dia sudah tinggal dalam kehidupan pribadi manusia itu, maka dia tinggal, dikatakan selama-lamanya. Tetapi selama-lamanya menurut bahasa asli, selama dia ada di dalam kebenaran firman Allah, menjadi pelaku kebenaran firman Allah, bukan menjadi orang Kristen enggak tapi bukan kepanggil, bukan menjadi orang Kristen ibadah ditanya haleluya haleluya, tapi keluar gereja sudah pulang menjadi haleluya. Bukan itu yang dikehendaki. Dan bukan itulah karakter daripada orang yang sudah hidup dimerdekakan oleh Allah
dibebaskan oleh Allah. Tetapi ada dalam kehidupan pribadi mereka tentunya mencerminkan kehidupan yang berkenan kepada Allah, sudah terbebas dari karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Allah. Saya katakan selalu, jangan jadi orang Kristen tetapi cuma sebutan Kristus, tapi Kristus tidak ada di dalam diri. Tidak heran begitu banyak orang Kristen berdoa tidak dijawab dari Tuhan, karena dalam diri belum terlepas dari kehidupan yang menyakitkan hati Allah. Tapi kalau Allah sudah di dalam kita, Roma 8:31 berkata tadi apa? Kalau Allah di kita, siapa kalau Allah kita? Mari kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sudah merdeka. Jangan jadi seperti orang berkata negara ini sudah merdeka tetapi masih terjajah dengan kebutuhan mereka, tekanan perekonomian, tekanan-tekanan di sana sini membuat tidak berdaya sehingga tidak sedikit pengangguran terjadi. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, yakin dan percaya Dia Allah yang berjanji, bukan manusia, maka apa yang dijanjikannya Dia menjadi hak dan kepunyaan kita. Karena Allah bukan manusia. Manusia bisa hari ini A, tetapi besok menjadi lain. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktunya sudah semakin dekat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus mengangkat kita. Tapi dunia menunjukkan bahwa waktunya sudah semakin dekat. Dunia akan berakhir. Tetapi bagi umat Tuhan yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan roh ketakutan. Tapi orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan, kapanpun peristiwa akan terjadi, di mana pengangkatan Tuhan dari dunia ini kembali ke tempat yang sudah disiapkan Allah, tidak akan ada ketakutan, sebab Yesus sudah ada dalam kita. Kalau Yesus sudah bersama dengan kita, pasti kemenangan yang besar ada pada diri kita semua. Yakin Dia Allah, bukan manusia. Kita sudah dimerdekakan oleh Dia, tentunya banggalah kita. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dimerdekakan, maka pertahankan kemerdekaan itu di dalam diri kita. Caranya bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita dari lumpur dosa itu? Tekunlah, setialah beribadah kepada Dia. Agungkanlah Dia, muliakanlah Dia, besarkanlah nama Dia. Berikan banyak waktu kita hidup dengan Dia, supaya segala sesuatu yang menjadi janji Dia menjadi milik kita. Karena dikatakan dalam Ulangan 28, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah yang diperintahkan kepada kita, segala apa yang kita harapkan itu menjadi hak kita, menjadi milik kita. Ayat 1 dan 2 di sini. Ayat yang ketiga dikatakan, kita kemana, ke kota, ke desa, ke daerah manapun, apapun yang kita kerjakan, kita tetap berhasil dan diberkati. Inilah yang diinginkan Allah dalam kehidupan setiap manusia, karena Dia datang dari surga ini, datang ke dunia ini untuk melepaskan semua manusia dari kegelapan, dari jajahan apapun, dan hidup dekat dengan Allah. Kalau sudah hidup dekat dengan Allah, apa yang kita harapkan pasti diperhatikan oleh Dia. Keluaran 19 ayat 5. Orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, mereka menjadi harta kesayangan Allah. Kalau sudah menjadi harta kesayangan Allah, siapa yang bisa mengganggu kehidupan kita yang sudah menjadi harta kesayangan Allah?
Kesayangan Allah terhadap manusia itu karena mereka menjadi pelaku firman Allah. Kamu sudah menjadi kesenangan dan harta kesayangan Allah. Apakah Dia membiarkan kita hidup melarat, hidup miskin, hidup kecewa dan frustasi? Dia akan bawa kita sesuai dengan rencana Dia. Untuk apa? Mengalami janji-janji Dia. Sehingga dikatakan Ulangan 28 di sana ayat ke-8. Dia membuka tingkat-tingkat langit, Dia perintahkan berkat-berkat itu kepada umatnya. Umatnya yang benar-benar telah dimerdekakan dari karakter-karakter yang tidak berkenan. Dimerdekakan dari ketidakyakinannya terhadap kuasa Dia. Dan kuasa dari Dia itulah Yesus Kristus. Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan tidak pernah berubah sampai detik ini. Dia tidak pernah berubah. Jadi marilah kita jadi Kristen yang benar, Kristen yang sudah dimerdekakan, Kristen yang benar-benar mengutamakan Allah, Kristen yang benar-benar mengagungkan Dia, memprioritaskan Dia lebih dari segala sesuatu. Mari kita datang kepada Dia. Kita bangkit berdiri semua. Kita merenungkan kepribadian kita masing-masing. Sudahkah engkau dimerdekakan? Sudahkah engkau dilepaskan dari segala dosa? Sudahkah engkau sudah dilepaskan dari karakter-karakter iblis yang seringkali bertentangan dengan karakter Allah, karakter Kristus? Kita datang, kita berdoa. Yang tahu adalah Anda sendiri. Keberadaan kita masing-masing, kita yang tahu sampai di mana kita pengingingan kepada Tuhan. Dan apa benar kita sudah memberikan hidup kita dimerdekakan oleh Dia. Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Kita datang kepada Dia. Kita renungkan kepribadian kita masing-masing. Karena Dia mengasihi kita semua, sehingga Dia berfirman kepada kita, jadilah umat yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Glory bagi nama Yesus.